Bapak Ibu ya, ini untuk saya. Karena saya juga sering gibah. Saya sering gibah Pak Nana juga. Mohon maaf. Saya juga sering gibah. Makanya Pak Nana ini paling sedikit dosanya karena banyak digibahi ya. Saya itu sering gibah juga. Maka nanti di akhir akan kita sampaikan tip dan trik biar selesai gibah dosanya hilang. Sehingga besok kita ini gibah lagi. Konklusinya begitu. Premis mayor, premis minor, konklusi. Ya. Jadi akhirnya ya kita harusnya tetap tidak gibah, belum tentu dosanya pasti, tetapi penghapus dosanya belum pasti. Maka nanti ini tetap kita ada juga yang belum mungkin isin ngapalke. Karena apa? Karena itu tadi ini sebagai kafarat. Ketika kita di suatu tempat itu kok delalah berbuat dosa. Astaghfirullah Rabbal baraya Astaghfir. Adu domba itu nggih. Di sebelah sini ketemu orang ini ngomongnya seperti ini, dengan yang satunya ngomongnya juga berbeda, yang akhirnya menjadikan dua belah pihak itu tidak saling menyukai karena ada informasi-informasi entah itu benar atau tidak menyebabkan permusuhan, adu domba. Kalau ini kan sulit untuk dideteksi. Cuman ketika itu diwujudkan dalam sebuah tulisan, mungkin bisa menjadi bahwa itu perbuatan an-namimah atau adu domba. Kemudian yang ketiga wal kadhibu, dan berbohong yang bisa menyebabkan hilangnya pahala puasa. Kemudian al-yaminu al-kadhibah, sumpah palsu. Jadi Bapak Ibu kalau bisa kita tidak mudah keluar sumpah. Sumpah aku mau ketemu konco meneh dalan. Demi Allah aku wis sholat duhur. Walaupun benar sholat duhur, tapi jangan mudah untuk bersumpah, apalagi sumpah atas nama Allah. Walaupun itu benar. Karena apa? Kalau kita mudah sumpah, akhirnya nanti ketika kita berbohong pun akhirnya kita latah, kita biasa membawa nama-nama Allah ya untuk meyakinkan orang atas ucapan kita. Ya. Maka kita dalam bersumpah itu diusahakan ya memang yang benar. Kalaupun memang tidak diminta di depan pengadilan untuk bersumpah, ya kita mungkin tidak perlu bersumpah. Kemudian yang terakhir, nah ini sensitif. Nomor ada yang buka yang bisa membatalkan pahala puasa. Yang terakhir wan nadru bisyahwatin, melihat dengan syahwat. Ya, melihat dengan syahwat. Tidak harus dengan lawan jenis, karena tadi Pak Nana juga menyampaikan ternyata lanang senang lanang ya on, wedok senang wedok ya. Maka ketika pandangan kita kepada orang lain kok itu menimbulkan syahwat, maka jangan diteruskan. Jadi pandangan pertama itu apa? Berarti dipandang terus rasa kedep sampai hilang. Bukan begitu maksudnya. Maksudnya kita kan manusiawi. Kita nggak mungkin jalan itu terus madep ngisor, terus malah nabrak nanti. Kita normal saja sebagai manusia biasa yang melihat lingkungan sekitar, apalagi tempat kerja kita juga campur antara bapak dan ibu. Maka disitulah hati kita yang menjadi benteng terakhir. Bagaimana mata kita itu dalam melihat tidak disertai dengan syahwat. Ada istilah dari mana turunnya
Dari mana turunnya lintah? Dari sawah turun ke kali. Dari mana datangnya cinta? Dari mata turun Cembanan limo. hati. Enak. Angketane, Kalau pengen sahabat ya bisa. Dari mana datangnya pesawat? Dari bandara turun ke embarkasi. Dari mana turunnya sahabat? Dari mata turun ke hati. Jadi awalnya itu kita melihat ibu-ibu yang cantik. Nah iki mulai. Ibu-ibu yang udah cantik juga tidak tertarik. Jadi yang ketemu saya hati-hati. Pak Yai double apa-apa. Iya. Normal gitu. Tapi itu kalau sahabat itu kan nggak bisa diwujudkan. Itu dalam hati kita. Kita dalam hati ya kita melihat sapi yang putih bisa sahabat nggak? Bisa. Nyatanya kasus terakhir ada kejadian orang yang memperkosa ayam 60 mati semua karena diperkosa ayam. Itu karena sahabat. Ya artinya kepada siapapun kita punya potensi, maka mari kita jaga mata kita, jaga hati kita. Semoga di bulan puasa ini betul-betul menjadi sarana untuk kita melatih diri. Jadi kita puasa ini kan pada dasarnya sedang PKL Bapak Ibu. Nah anak-anak PKL 6 bulan, setelah PKL diharapkan punya kompetensi. Ya, panjenengan studio saya ini selama 1 bulan ini kita PKL latihan ngempet. Napa latihan ngempet. Sing biasane gibah, sing biasane nopo-nopo sing kirane itu berpotensi menimbulkan dosa, ya monggo kita lereni, kita empet. Ya. Karena puasa itu hanya Allah dan kita yang tahu. Karena ini tadi saya sampaikan punya karakteristik khusus dalam beribadah. Mun itu kok kakean gitu. Supaya kita lihat. Termasuk secara umum ada 3 golongan orang yang berpuasa, umum, khusus, dan khawasil khusus. Nah umum hanya mencegah, tidak membatalkan puasa saja. Wis cukup sah puasanya. Itu puasanya anak kecil, sing ya latihan. Tapi puasanya kita minimal yang khusus. Tidak hanya sekedar menahan hal-hal yang membatalkan, tetapi juga anggota tubuh kita usahakan juga berpuasa. Mata kita, tangan kita, hati kita. Yang paling utama itu sebenarnya hati. Karena hati ini yang menggerakkan semuanya. Ya, menggerakkan anggota tubuh kita itu kan hati. Maka bagaimana hati kita itu kita ajak untuk berpuasa. Dan yang paling berat itu kalau kita kumpul dengan orang banyak. Kalau kumpul dengan orang banyak itu mau orang pengen ngomongnya diajak. Ya. Kalau kita sendiri tikaf di masjid mungkin bisa kita ikhlas, bisa kita menghindari hibah. Tapi begitu ketemu orang lain, saat itulah kita diuji. Mampu tidak kita itu menstop? Mampu tidak kita mengambil sikap? Ya, caranya mungkin dengan mengalihkan pembicaraan atau sesuatu materi-materi yang netral yang tidak ada unsur-unsur hibah dan sebagainya. Itu kita dituntut untuk mampu seperti itu, mengendalikan diri kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kekuatan untuk bisa melaksanakan ibadah puasa dan menjauhi hal-hal yang bisa membatalkan pahala puasa. Amin ya Rabbal alamin. Ini masih banyak, nanti memang Pak Eman ya besok masih ada waktu lagi ketemu dengan Bapak Ibu. Terakhir, banyak orang yang berpikir bagaimana cara hidup yang baik, namun lupa cara mati yang baik.
Jika sesuatu tidak berjalan dengan apa yang kita mau, berarti kita sedang menjalankan apa yang Allah mau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.